Oke, jadi Bapak dan Ibu, kalau misalkan biasanya teman-teman dengerin saya gitu ya ngobrol panjang kali lebar ya, bahas laporan keuangan segala macam, cerita pengalaman, sharing multibagger ya. Dan di RK Gathering Online hari ini saya nggak akan bicara banyak ya. Justru saya juga pengen belajar kali ini. Nah, jadi ada teman-teman alumni yang hari ini berkenan juga untuk sharing pengalaman multibaggernya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa melihat lebih banyak case study lagi. Yang pertama, nanti kita akan mendengarkan sharing dari Pak Jun Frandi. Ya, Pak Jun sendiri hari ini akan sharing ada dua ya Pak ya. Iya Pak. Ada dua, yaitu Wismilak dan juga ADMG, betul ya? Betul Pak. Oke, nah ini buat teman-teman yang mungkin juga pegang atau pernah punya pengalaman atau belum juga bisa belajar dari Pak Jun. Oke, Pak Jun Randi, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Rifan. Saya hari ini sharing tentang bagaimana saya mencari downside protection dari emiten yang saya beli. Kan ada quote terkenal ya dari Donald Trump yang mantan presiden Amerika, dia bilang protect the downside and the upside will take care itself gitu. Nah ini kan secara gampangnya kan dia bilang ayo cari bagaimana cara meminimalisir resiko supaya nanti rewardnya itu besar gitu. Nah strategi ini saya pakai sebagai manajer risiko untuk meminimalisir risiko kerugian atau penurunan harga atas saham yang nanti saya beli gitu. Nah strategi ini juga yang membuat saya berani untuk terus membeli ketika saham yang saya beli itu harganya terus turun. Oke, kita langsung masuk ke emiten yang saya beli. Pertama itu PT Bismillah Inti Makmur ya, TBK. Saya rasa ini semua udah tahu ya, sigaret ketek mesin, apa jualnya, rokok dan lain-lain, cerutu dan filter. Nah, ini adalah saham yang tidak populer ya, yang tidak pernah direkomendasi sama analis gitu. Nah, tapi Wismilak ini saya bersyukur ini kasih keuntungan 2 kali ini, 2019 sama 2020 saya belinya. Oke, pertama kita langsung ke analisa yang tadi saya sudah sampaikan, adalah price to sales-nya itu harus lebih kecil dari price to value. Nah, di sini jelas ya, karena saya belinya 2020, jadi saya pakai yang data 2019 full years. Nah, ini price to sales Bismillah itu 0,25, sedangkan PBV-nya cuma 0,34. Nah, kalau kita lihat ke belakang 2018 dan 2017 juga sama, itu lebih kecil dibanding PBV-nya. Jadi ini lolos gitu. Nah, saya suka sekali kalau ada yang kayak gini. Nah, setelah ini saya langsung lanjut ke yang kedua, cash per share per price. Oke, cash per share per price-nya itu di tahun 2019 kan ini cash-nya ada 265 miliar. Kalau kita bagi dengan jumlah saham yang beredar 2,1 miliar itu dapat di harga 126. Nah, ini adalah bantalan saya, target saya. Kalau harga turun di harga 126 ataupun sama 126, itu saya beli gitu. Nah, bersyukur Wismilak waktu Maret itu turun sampai di harga 75 gitu. Jadi dengan bantalan ini saya makin suka, dia semakin turun semakin kita bisa beli. Tapi ini masih awal ya. Seterusnya kita akan cek dulu bisnisnya itu gimana. Bismillah ini boleh dibeli enggak? Walaupun harganya sudah diskon nih. Nah, langsung kita cek ke OCF positif 3 tahunnya. Nah, di sini jelas 2017, 2018, 2019 arus kas dari aktivitas operasi Bismillah itu selalu positif. 195 miliar, 141 miliar di 2018 dan 2019 199 miliar gitu.
Lalu OCF per CAPEX-nya, OCF-nya itu lebih besar dari CAPEX ya. Jelas juga ini datanya 3 tahun 2017, 2018, dan 2019 itu berhasil ya. Wismilak ini cash flow-nya mengungguli CAPEX-nya, lebih besar dari CAPEX-nya. Oke, jadi screening untuk OCF-nya ini sudah lolos. Nah, selanjutnya ini total revenue harus kurang lebih sama dengan penerimaan kas dari pelanggan. Nah, ini juga dengan mudah kita bisa dapatkan ya. Total pendapatannya di 2019 1,3 triliun dan juga penerimaan kas dari pelanggannya juga 1,3 triliun di 2019. 2018 juga kurang lebih sama dan 2017 juga kurang lebih sama. Nah, ini adalah bagi saya ini adalah prinsip show me the money gitu. Jadi kalau ada pendapatan yang diakui, saya mau lihat duitnya di mana sih, benar nggak nih duitnya ada masuk gitu. Kalau cuma diakui doang, nanti duitnya nggak masuk, bagi saya ini tidak baik gitu bagi sebuah perusahaan yang akan saya beli gitu. Jadi saya akan tegaskan dulu bahwa money-nya itu ada gitu, duitnya ada gitu, supaya bisa ya untuk bisnis ini bisa jalan. Oke. Next adalah piutang dan persediaannya. Nah, piutang ini juga jangan sampai ada yang mendadak naik gitu. Nah, kalau di Wismilak ini cenderung stabil ya, karena dia juga perusahaannya bukan perusahaan growth, perusahaannya stabil-stabil aja gitu revenue-nya, piutangnya juga nggak ada kenaikan mendadak gitu. Karena kalau kita melihat dari kasus ada satu emiten yang di suspend kemarin, itu saya perhatikan piutangnya naik sampai 1 triliun lebih gitu. Tapi labanya juga kurang lebih 1 triliun, labanya lebih sedikit dibanding kenaikan piutang gitu. Jadi saya agak takut kalau yang kayak begitu. Nah, makanya harus dipastikan ini piutangnya jangan sampai tiba-tiba naik. Nah, ini stabil ya di Wismilak ini. Nah, kedua adalah persediaan. Nah, persediaan kalau misalnya penjualan naik, harusnya kan persediaan juga naik ya, umum wajarnya. Nah, kalau penjualan turun juga persediaan turun gitu. Nah, ini di Wismilak juga sama, dari 2018 ke 2019 itu ada penurunan revenue, jadi saya cek di persediaannya juga turun. Oh, jadi wajar gitu. Kan kalau kata Peter Lynch, persediaan kita harus hati-hati, jangan sampai penjualan turun, persediaan naik gitu. Nah, itu adalah satu tanda-tanda yang harus kita waspadai. Karena persediaan menurut Peter Lynch itu kan adalah sesuatu yang bisa turun ya di tahun berikutnya. Misalnya sekarang ada 500 miliar nih Wismilak, 2020 itu bisa jadi turun sampai 50% gitu. Kalau misalnya ada masalah gitu. Jadi harus hati-hati di persediaan. Jadi saya di sini saya pastikan persediaannya juga nggak melonjak, harus seirama dengan penjualan ataupun pendapatannya. Oke, nah itu secara bisnis yang tadi saya analisa itu Wismilak tidak ada masalah. Semuanya normal dan screening ini lolos bagi saya pribadi. Nah, selanjutnya saya akan menganalisa risiko dari utang perusahaan ini gitu. Nah, pertama kita lihat total liabilitas per equitas-nya di bawah 1. Nah, ini sangat baik sekali ya. Wismilak itu 3 tahun itu 0,25, 0,25 dan 2019 itu 0,26 liability per equity-nya. Jadi ini bisa dikatakan nggak ada masalah dengan utang ya, dengan beban liability ini. Nah, kedua, setelah ini lolos kita lihat ke beban keuangan per laba usaha. Nah, karena background saya kan pengusaha, jadi saya ambil pengalaman saya dulu gitu. Jadi kalau waktu usaha kan kita selalu cek nih laba saya berapa sih gitu. Nah, setelah itu kalau misalnya saya mau ambil pinjaman, saya akan cek nih bunganya berapa dulu gitu. Nah, karena background itu saya bawa ke dunia investasi, jadi saya tetapkan nih kalau beban keuangan
laba usaha jangan sampai di atas 0,5, itu harus di bawah 0,5. Nah, di sini Wismilak bisa bagus sekali ya. Ini laba usahanya 29 miliar, beban keuangannya cuma 6 miliar gitu. Jadi rasionya cuma 0,2, hanya 0,2. Nah, kalau kita lihat di 3 tahun ke belakang juga sangat aman gitu. Jadi saya bisa yakin bahwa perusahaan ini nggak akan bermasalah dengan hutang, karena kalau hutang kan hati-hati ya. Kalau Peter Lynch bilang kan perusahaan yang nggak ada utang kan nggak akan bangkrut. Nah, jadi kalau ini saya lihat aman, jadi saya yakin nih ini perusahaan nggak akan bangkrut nih, walaupun dia nggak harganya turun terus gitu. Yang pasti kita harus pastikan perusahaan bisa bisa survive sampai beberapa tahun ke depan. Nah, ketiga adalah selanjutnya ada total debt per net profit itu di bawah 5. Nah, ini adalah analisa saya pribadi sebenarnya. Saya analisa 200 lebih emiten yang menurut saya bagus. Nah, saya dapat kesimpulannya ini gitu. Kalau misalnya total debt per net profitnya di bawah 5, itu perusahaannya itu adalah perusahaan yang neraca keuangannya sehat dan kuat gitu. Nah, kalau di atas 5 itu udah moderate lah, moderate. Nah, kalau di atas 8 itu udah saya akan hindari sama sekali gitu. Di atas 5 pun saya udah kurang suka gitu. Kalau di bawah 5 itu sangat aman menurut saya pribadi. Nah, di sini kita bisa lihat total debt total debt-nya cuma 57 miliar, sedangkan labanya 27 miliar. Itu cuma hanya 2,1 kali. 2,1 kali rasionya. Sangat-sangat prudent menurut saya. Ini perusahaan yang salah harga gitu, salah harga dan diabaikan. Nah, setelah 3 screening tadi dinyatakan lolos, ya udah saya tinggal tunggu dan patok aja udah. Kalau harga yang ditawarkan di area cash per share itu yaitu 126 tadi kan yang di awal, saya akan ambil gitu. Semakin turun semakin bagus gitu, karena akan memberikan harga yang lebih murah lagi. Jadi downside protection-nya udah aman menurut saya gitu. Nah, makanya di waktu Maret kemarin kan sempat sampai ke 75 gitu. Jadi ya saya beli average down gitu. Dan pesannya juga jangan pernah menjual saham yang downside protection-nya udah jelas gitu. Jadi kalau sekali dapat ya hold aja sampai target price kita dicapai gitu kan. Nah, Wismilak ini saya dapat average di 130-an di tahun 2020. Di atas ini sih, di atas harga area cash flow-nya, karena sebelum itu saya udah beli gitu, karena udah murah, udah yakin murah gitu. Nah, saya ambil take profit itu kurang lebih di 6 bulan setelah Maret gitu, kalau nggak salah Agustus atau September. Termasuk cepat juga sih, cuma 6 bulan gitu. Saya jual di harga 300-an, lumayan lah dapat begernya gitu. Setelah dijual rupanya naik sampai ke 1000. Ya nggak apa-apa lah. Kita tetap bersyukur gitu kan. Nah, dan kita katakan welcome cuan gitu. Selamat datang cuan. Itu Wismilak ya. Oke. Saya kecepatan nggak ya Pak ya? Karena ini mute lagi. Oke, aman Pak. So far aman. Masih ada waktu lagi sekitar 10 menit lagi. Nanti buat teman-teman yang mau tanya di raise hand ya. Setelah Pak John selesai ya, nanti teman-teman yang mau bertanya ke Pak John juga boleh raise hand di setelah Pak John selesai ya. Oke, boleh lanjut lagi Pak. Oke, saya lanjut ke yang kedua. ADMG, Polisem Indonesia Tbk. Nah, ini perusahaan yang jualannya kimia sama polyester ya. Juga sama, ini perusahaan yang diabaikan, yang tidak pernah direkomendasi analis, bahkan mungkin ada angkatan corona yang nggak tahu nih ADMG. ADMG itu apa gitu. Oke, next saya akan langsung sama. Pertama saya akan lihat price to sales to PBV-nya. Nah, ini jelas ya, 0,22 price to sales-nya, dan PBV-nya 0,25. Nah, ini udah lolos gitu. Sama 2018, 2017 juga price to sales-nya lebih kecil, lebih bawah dibanding PBV-nya. Oke.
Pertama lolos, kedua langsung kita cari juga yang sama, cash per share-nya itu harus lebih besar dibanding price. Nah, di ADMG ini sedikit berbeda. Kas dan setara kasnya itu kan 189 miliar saat full year. Nah, kalau kita bagi dengan share yang beredar itu dapatnya di harga 48,5. Nah, ini kan nggak mungkin ya, harga terendah aja 50 gitu. Impossible nih dapat 50. Nah, oleh karena itu saya ubah penghitungan kasnya ini, saya average di 3 tahun. 2017, 2018, dan 2019 itu saya average dan saya bagi. Nah, itu dapatnya average cash per share di 3 tahun itu di 66. Nah, kalau 66 ini kan masuk nih hitungan saya, ini masuk dan ini ada kemungkinan bisa dicapai gitu. Nah, setelah saya dapat cash per share ini 66 ya, saya bulatin lah 70 gitu ya. Jadi biar gampang. Nah, pas waktu itu ADMG jatuh ke 70 itu Maret. Pas banget. Nah, ya udah saya langsung aja 70 saya beli gitu. Saya sih harapin dia bisa turun lagi ke 50 gitu kan. Kalau 50 ya kita ambil lagi. Nah, tahu-taunya pas dia turun 70, habis itu mentok langsung naik, nggak turun-turun lagi gitu. Ya bersyukurlah saya bisa ambil di harga 70 gitu. Oke. Selanjutnya kita analisa bisnis. Operating cash flow positif ya 3 tahun sama, ini nggak ada masalah dengan ADMG, dan OCF-nya juga di atas CAPEX, kecuali tahun 2018 itu dia lebih kecil karena di tahun 2018 itu kalau nggak salah ada kenaikan bahan baku, jadi pembayaran kepada pemasoknya itu meningkat drastis. Jadi ini saya maklumin lah, nggak ada masalah gitu, karena toh tahun 2019-nya juga normal lagi dan berhasil lebih besar lagi OCF-nya dibanding CAPEX gitu. Nah, ini harus dipastikan ya teman-teman bahwa arus kas OCF positif ini harus benar-benar terjadi, karena emiten yang ADMG ini berbeda dengan Wismilak. Kalau ADMG ini kan kita analisa saat dia rugi gitu. Jadi untuk saya memastikan bahwa bisnis ini berjalan walaupun secara akuntansi dia rugi, nah saya agak ketat di OCF ini gitu. Dan hasilnya kita bisa lihat ini sebenarnya nggak ada masalah ya dengan bisnisnya ADMG ini gitu. Karena duitnya ada gitu. Show me the money ada nih, duitnya ada. Oke, terus total revenue kurang lebih sama dengan penerimaan kas gitu. Nah, ini juga sama 32 di 3,2 triliun tahun 2019 dan 2018 5 triliun sama, kurang lebih sama. Oke, nggak ada masalah dengan prinsip show me the money-nya. Kita langsung ke piutang dan persediaan. Nah, ini juga sama, ADMG kurang lebih sama Wismilak nih, 2018 ke 2019 dia sempat turun untuk pendapatannya. Nah, di sini kita juga bisa lihat piutangnya turun, persediaannya juga turun, dan nggak ada piutang dan persediaan yang tiba-tiba melonjak. Dan ini sangat normal ya. Oke. Next. Nah, sekarang kita langsung ke utang gitu. Total liabilitas per equity 0,23, sangat aman sekali. 2018 juga 0,15, 2017 0,56. Jadi saya bisa katakan ini nggak akan ada masalah dengan utangnya. Nah, lalu karena ADMG ini perusahaannya secara akuntansi merugi kan, kita kan saya nggak bisa tuh menganalisa rasio laba usaha per beban keuangannya dan rasio total debt per net profit gitu, karena kan minus gitu. Kalau kita analisa nggak akan ketemu rasionya. Nah, oleh karena itu yang saya lihat adalah total debt-nya yang semakin hari semakin menurun gitu. Dari 2017 ada 125 miliar, 2018 makin kecil tinggal 39 miliar, dan di 2019 saat saya beli itu udah nggak ada sama sekali utangnya. Dan kembali lagi ini kita ke prinsipnya Peter Lynch, perusahaan yang tidak ada utang tidak akan bisa bangkrut gitu. Nah, ini sebuah dan ADMG ini kan
sama sekali nggak ada utang gitu. Jadi saya anggap ini nggak ada risiko sama sekali nih, tinggal tunggu aja nih saham ini kapan turnaround, kapan dia mencetak laba gitu. Saya yakin di saat dia mencetak laba ini harganya pasti naik gitu. Saya sangat yakin gitu. Artinya ya itu saya beli di harga 70, tunggu habis itu kurang quarter pertama ADMG sudah mencetak laba gitu. Nah, target saya waktu beli ADMG ini saya sih nggak muluk-muluk sih harus profitnya berapa gitu. Yang penting pas dia udah cetak laba naik saya jual gitu. Nah, kemarin saya baru jual, beli di 70, jualnya di 190-an. Almost two beggars lah gitu. Udah sih itu aja sih Pak sharing saya singkat. Wow, mantap, singkat, padat dan jelas. Oke, thank you Pak John Pandi. Oke, sekarang kita waktunya untuk Q&A teman-teman. Ya, thank you. Give applause dulu dong buat Pak John. Oke ya, semoga dapat beggar selanjutnya ya Pak ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk buka sesi Q&A. Buat teman-teman yang mau bertanya, boleh untuk apa namanya, tanya caranya di Bapak Ibu present ya. kalau misalkan dari laptop ya, itu di fitur yang bawah tuh ada reaction, lalu nanti Bapak Ibu bisa klik raise hand di reaction-nya. Oke, jadi kita waktunya sampai 10 menit lah ya. Pak Luki dulu pertanyaan saya tuh ya. 10 menit kan? Oke. Nah. Oke, Pak Luki saya persilakan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Pak Jun, terima kasih sharingnya Pak. Saya mau tanya itu waktu untuk yang ADMG sama satu tadi WIM, waktu Bapak beli sahamnya itu waktu pas lagi rendah-rendah kan, salah satu apalagi market cap-nya kan di bawah 1 triliun, mungkin waktu itu masih ratusan miliar yang waktu WIM ya. Nah itu volume transaksi hariannya berapa ya? Apakah Bapak kan sudah suka tuh sama sahamnya, apalagi misalnya punya modal besar pengen masuk banyak, kadang susah apalagi kalau nggak liquid. Nah waktu itu apa situasinya kayak volume harian Pak? Berapa? Apakah Bapak butuh 1 bulan buat ngumpulin sampai target modal Bapak yang mau ditaruh, atau apa Bapak bisa dapat dalam 1 minggu untuk beli semua sesuai alokasi portofolionya itu Pak? Itu aja Pak, terima kasih. Kalau pas jual saya yakin sih kalau pas udah naik udah liquid ya, jadi ya. Biasanya begitu. Pak. Biasanya begitu. Baik Pak Luki, terima kasih pertanyaannya. Nah kalau sama kayak Wismilak dan ADMG itu kan pasti turnover-nya kecil ya. Nah makanya saya itu patokan saya pertama saya cari dulu harga di cash per share-nya itu. Setelah saya menganalisa bisnis dan resikonya aman ya gitu. Nah kalau dan harga kan nggak langsung ke harga cash per share kan, dia kan akan turun perlahan-lahan gitu. Nah untuk Wismilak saya di atas harga cash per share itu saya udah akumulasi. Dan saya tambah lagi saat dia turun, saya patok lagi sampai pernah saya beli average di bawah 100. Karena kan dia sampai 75. Kalau nggak salah saya 90 saya sempat beli lagi gitu. Jadi nggak langsung tak gitu beli semua. Gitu. Karena saya akan siapin dana untuk kalau misalnya dia jatuh lagi, saya akan beli lagi. Gitu. Beli terus gitu. Nah, kalau ADMG sebenarnya ADMG juga belinya nggak terlalu banyak sih karena kan patokan saya 70. Nah, pas 70 saya beli gitu. Habis itu dia cuma berapa hari naik lagi. Jadi ADMG sedikit sih Pak sebenarnya dapatnya. Kalau misalnya dia turun lagi ke 50 misalnya gitu kan, 60 50 itu pasti kesempatan saya beli di situ. Nah, jadi saya nyicil belinya, kan semakin turun saya beli gitu. Demikian sih Pak. Ketika pas naik tadi Pak John average up nggak Pak? Saya jarang average up Pak, kebanyakan average down. Oke, thank you Pak. Pak Luki menjawab Pak pertanyaannya Pak? Terjawab pertanyaannya? Iya, menjawab Pak. Saya cuma imagine aja waktu itu mungkin pas banyak panic selling juga, jadi pas kemarin itu jadi banyak liquidity juga, jadi
lumayan bisa dapat banyak di harga bawah gitu ceritanya gitu Pak ya. Hmm. Ya. Oke Pak, thank you Pak Jun, congrats ini multi-baggernya. Thank you Pak. Thank you. Oke, next. Siapa lagi? Oke, next dari Pak Raja Mukti. Baik, suara saya masuk ya? Ya, udah masuk. Oke, baik. Sebelumnya selamat buat Pak Jun, Pak, atas multi-baggernya. Pertanyaan saya itu sebenarnya lebih ke arah, saya tipikalnya sering menghindari rokok ya, Pak. Terutama kan itu kebijakan pemerintah menekan biaya ya, kalau kita lihat di COGS. Nah, itu apakah itu Pak Jun tuh pribadi sendiri nggak takut ya, Pak, terhadap kebijakan itu? Terima kasih, Pak. Itu aja. Sorry Pak, saya bisa diulangin nggak ya pertanyaannya, ini pas bel rumah saya bunyi nih. Oh iya. Oke Pak, jadi saya kan terkadang tuh sering agak takut apa belum minat di industri rokok ya, terutama kan itu kalau ada kebijakan pita cukai itu kan menekan di COGS kalau kita lihat di catatan kaki. Nah itu apakah Pak Jun sendiri nggak merasa takut atau khawatir ya dengan hal itu dalam mau investasi di Bismillah gitu? Makasih Pak. Baik. Pertanyaannya bagus sekali ya. Terus terang ya, kalau untuk Bismillah untuk saham-saham yang downside protection-nya kuat, saya nggak terlalu masalah dengan bisnisnya secara umum gitu kan. Yang penting patokan saya ini harganya misalnya 10.000, dia kasih saya 5.000 gitu, ya udah saya akan beli dan saya simpan gitu. Dan ini terbukti ya berkali-kali saham bagger saya itu saya nggak cek bisnisnya ke depan tuh gimana sih gitu, I don't mind gitu. Kayak ADMG, apalagi ADMG saya terus terang sih nggak terlalu tahu ya bisnisnya, saya cuma tahu ini perusahaannya kimia kan, Gajah Tunggal beli gitu kan, ya udah saat harga itu datang, kesempatan itu datang, saya beli, udah saya simpan aja gitu kan. Nah kalau Wismilak saya 2018 kan saya beli, 2019 saya udah untung Pak gitu. Jadi 2020 dia kasih saya lagi gitu kesempatan yang lebih murah gitu. Jadi ya udah, I don't care about that, langsung saya beli, simpan aja. Puji Tuhan 6 bulan langsung udah dapat sih gitu. Itu sih Pak. Oke, thank you Pak John. Oke, boleh next. Masih ada waktu. Oke, next ke Pak Agung. Pak Agung, kami persilakan. Selamat pagi Pak Jun, terima kasih sharingnya. Selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi Pak, mau tanya, saya penasaran waktu di grup itu Bapak sharing dapat multi-bagger dari perusahaan yang baru go public itu nggak sampai 5 tahun, kalau nggak salah depannya D gitu, yang soal database ya. DC. Database. Tapi ini sih intinya pertanyaannya, berapa jangka waktunya Bapak itu berapa lama sih lihat ke belakang gitu time frame-nya? Lihat laporan keuangan 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, atau seperti yang kasus yang waktu di share Bapak ke grup itu, cuman saya lihat dia kan baru public 2019, berarti available-nya dari 2018 gitu, itu kan pendek sekali ya. Tapi ternyata ya hebat sih Bapak bisa dapat keuntungan yang signifikan dari situ. Tahu nggak ya saham emitennya apa ya? Saya udah lupa sih terus terang. Saya juga lupa, dari D depannya, ingat banget D. Ya? Lupa saya sih. Oke. Apa? Oh, DCII mungkin ya. Iya, DCII saya nggak beli. Oh enggak ya? Oh sorry. Kalau beli udah 100 bagger itu Pak. Gitu. Oke. Jadi yang lihat berapa tahun ke belakang itu ya Pak ya, Pak Agung ya. Saya sih kebanyakan saya lihat 3 tahun ke belakang udah cukup ya. Kalau dia punya kalau keuangannya bagus gitu. Screeningnya kalau di 3 tahun itu lewat, udah saya cukup 3 tahun. Tapi kalau misalnya enggak, saya akan lihat lebih jauh lagi gitu kan. Apalagi kalau yang tiba-tiba labanya drop ya. Nah, itu saya akan lihat CAGR labanya dulu berapa gitu. Kayak sekarang kan ada perusahaan tuh yang 2020 drop, tapi dari awal sampai 2019 naiknya CAGR-nya 50% gitu. Nah, itu saya lihat lebih lama gitu.
Mostly sih 3 tahun sih Pak udah cukup Pak. Yang penting screeningnya lolos semua, itu 3 tahun udah cukup bagi saya. Masih di mute, Pak Agung? Berarti dengan screening yang di awal Bapak share tadi udah cukup yang ngelihat tahun ke 3 tahun ke belakang gitu ya Pak? Cukup karena kriterianya itu checklistnya kena semua. Nah, kecuali ada yang nggak kena, baru saya tarik lebih panjang. Siap. DMMX kalau nggak salah Bapak sempat beli nggak? DMF enggak Pak? Oh nggak, oh ya siap. Ya, itu ya. Siap. Itu mungkin alumni yang lain nanti. Mungkin kita di kesempatan berikutnya deh kita sharing ya. Oke. Ya, oke, thank you Pak Agung. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya. Oke, boleh. Mungkin 1 atau 2 lagi, silakan. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ada Pak Tommy. Apa Pak Tommy. Tommy, oke. Yuk, boleh Pak Tommy, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Jun sharingnya. Saya pengen sebentar. Ya, terima kasih Pak Jun sharingnya. Saya pengen nanya terkait ADMG nih Pak. Pak Jun untuk menentukan target price untuk menjualnya itu seperti apa ya Pak ya? Karena kalau saya cek sekarang di harga 220 itu rasanya masih murah gitu loh. Tapi Bapak memutuskan untuk di 190 udah jual gitu loh. Perhitungannya apa sih Pak gitu? Udah baggernya udah cukup, ya udah saya rilis dulu deh, nanti baru ketika turun lagi baru saya ambil lagi atau gimana gitu. Itu aja sih Pak. Ya, kan, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Tommy. Seperti yang saya sampaikan tadi, ADMG sebenarnya saya nggak muluk-muluk sih Pak. Target saya dari awal, yang penting dia mencetak laba. Saya nggak tahu dia Q1, Q2, Q3, pokoknya dia mencetak laba. Saat dia mencetak laba, itu saya akan jual. Itu target saya dari awal. Jadi kalau sebenarnya kalau kita mau hold sih boleh aja sih gitu. Tapi kan sesuai masing-masing ya. Saya sih waktu saya jual juga saya tahu ini masih murah, tapi nggak apa-apa lah. Prinsip saya dari awal begini, saya mencoba untuk tetap berjalan dalam prinsip saya gitu, tetap disiplin dalam prinsip saya. Dan benar kan Q1 dia sebenarnya kalau misalnya saya nggak menetapkan laba dia mencetak profit baru jual, sebenarnya Desember saya jual lebih untung Pak. Itu udah 3 bagger Pak. Nggak apa-apa lah, saya coba tetapkan disiplin dengan alasan kita beli dan alasan kita jual gitu sih Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Jun. Terima kasih. Tadi Pak Jun, sell-nya di berapa Pak? Kan masuknya di kisaran 70-an ya tadi ya? Sell-nya di berapa tadi Pak? 190 sekian, 190-an Pak. 190 sekian, almost 3 almost 2 bagger, almost 2 ya berarti ya. Oke. Oke, thank you, Pak. Pak Tommy terjawab, Pak? Oke. Satu lagi ya. Satu lagi, habis itu nanti kita conclude. Siapa? Oke, satu lagi Pak Dominic. Oke. Pagi Pak. Ibu, maaf. Pak, sorry, aku cuman mau tanya ini aja sih Pak. Kalau misalkan kayak saya kan baru mau coba belajar kan. Nah ini pengen tahu, kan saham yang listing di bursa itu kan banyak banget kan. Gimana saya pilih saham yang bisa saya review? Karena kan kalau misalnya review satu kan kebanyakan. Jadi tuh sarannya gimana gitu untuk nentuin oh ini kayaknya yang maksudnya kayak dikumpulin yang oke aja gitu loh. Maksudnya biar saya bisa review nggak semuanya buang waktu gitu. Itu aja sih Pak. Wah, ini pertanyaan sejuta umat.
Baik. Jadi kalau kata Warren Buffett, bisnis investasi ini kan bisnis di mana ilmu pengetahuan diakumulasi ya, Ibu ya. Jadi untuk pemula, menurut saya nggak ada shortcut sih, Bu. Ibu harus mengenal semua emiten. Kalau nggak semua emiten, minimal misalnya LQ45 deh, gitu Ibu baca semua. Nah nanti baru lanjut ke misalnya IBX30 atau yang lain-lain. Jadi menurut saya nggak ada shortcut gitu. Setelah kita mengenal emiten, baru kita bisa gunakan ini screener. Kan? Jadi pertama kita kenali dulu semua emiten, kedua baru kita pakai screener. Nah setelah kan enak kalau kita udah kenal semua, di saat kita screener, ini ada emiten yang saya kenal baik dan harganya lagi diskon gitu. Nah di situ kita bisa masuk gitu. Kalau misalnya enggak, susah gitu. Di saat Ibu pakai fitur screener, ada emiten yang misalnya diskon, tapi kan kita belum kenal gitu, belum kenal jadi nggak akan dapat feelingnya. Bagi saya annual report itu sebuah kewajiban ya Bu ya. Saya waktu dulu awal-awal itu setiap hari saya baca annual report Ibu sampai sampai kita kenal lah gitu, kenal dulu. Nah kedua kan saya juga setelah saya kenal itu saya analisa neracanya Bu. Nah saya analisa sampai saya belum habis sih, saya baru analisa yang secara dalam itu di 200 lebih emiten yang saya analisa neracanya gitu. Jadi saya harus kenal dulu nih benar-benar nih neracanya bagus nih emiten 200 ini. Jadi suatu saat kalau ada kesempatan saya bisa beli gitu. Jadi kalau kita shortcut langsung kayaknya susah deh karena instingnya nggak dapat, insting bisnisnya nggak dapat gitu. Kan kita kembali lagi ke ini sih ke prinsip Warren Buffett. Investasi adalah bisnis di mana akumulasi ilmu pengetahuan. Jadi database itu harus ada di pikiran kita. Database itu udah ada dulu, baru gampang semuanya akan mengalir dengan mudah gitu. Demikian Bu. Oke deh. Ya, terima kasih Pak. Oke, thank you Bu Dominic. Mungkin teman-teman saya hold dulu ya pertanyaannya karena waktu udah terbatas, tapi kita coba saya coba sum up beberapa dari yang Pak Jun tadi sampaikan ya. Ada beberapa poin yang yang cukup menarik ya dari yang Pak Jun sampaikan. Tadi Pak Jun sampaikan beliau analisa diskonnya terlebih dahulu. Jadi ada beberapa checklist atau kategori yang digunakan oleh Pak Jun, diantaranya membandingkan antara price to sales dengan price to book value-nya. Jadi price to sales di bawah price to book value-nya. Kemudian juga cash per share ya di atas atau melebihi dari harganya sebisa mungkin. Ya, kemudian analisa bisnis yang kedua ya dia dilihat dari yang tadi Pak Jun sampaikan, ada poin bagus yaitu show me the money. Nah, show me the money ini yang juga ini memang kita juga sangat-sangat tekankan ya kalau misalkan teman-teman ikuti workshop atau di kelas SMM, yaitu cash flow statement-nya. Nah, jadi operating cash flow positif minimal 3 tahun berturut-turut, kemudian juga operating cash flow di atas capex ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk ensure ada free cash flow seperti itu ya Pak Jun ya. Kemudian total revenue ya tercermin dari penerimaan kas dari pelanggannya. Kalau misalkan revenue-nya 1 triliun tapi penerimaan kasnya cuma 500 miliar, where's the money? Seperti itu. Ya, kemudian tadi tidak terjadi kenaikan piutang dan persediaan yang tidak wajar, karena kalau misalkan terjadi kenaikan piutang dan persediaan yang tidak wajar, itu juga salah satu indikasi bahwa ya, bisnis tersebut mungkin hanya laba secara di atas kertas, ya, tapi balik lagi tidak tercermin di dalam kasnya karena asetnya menumpuk di piutang dan persediaan seperti itu ya. Yang kalau yang jokes yang suka saya sampaikan adalah emang kalau mau bayar utang bisa pakai piutang tuh tagih aja tuh saya punya piutang 100 miliar sama nggak mungkin gitu ya.
Itu good point juga dari Pak Jun. Kemudian analisa risiko yang ketiga yaitu total liabilitas berbanding dengan ekuitas di bawah 1 atau dibagi dengan laba usaha bawah 0,5 juga total debt dibagi net profit di bawah 5 kali, yaitu untuk ensure bahwa memang perusahaan memiliki hutang yang relatif rendah. Nah, tapi saya penasaran Pak Jun, kalau misalkan nih Pak Jun dihadapkan pada situasi Pak di mana misalkan Wismilak ketika Bapak hold ternyata mengambil kebijakan menambah hutangnya. Nah, apakah Bapak masih akan tetap hold atau akan berubah keputusan? Saya akan lihat dulu hutangnya seberapa besar ya Pak ya, dan biasa kan dia akan ada announce ya pengambilan hutangnya untuk apa gitu. Kalau selama pengambilan hutangnya untuk pengembangan usaha kita anggap wajar ya. Gitu. Kalau misalnya nanti sampai beban keuangannya dari hutang itu beban keuangannya mempengaruhi laba usaha, rasionya sudah naik, ya udah kita lebih baik keluar. Karena saya pernah pengalaman Pak, satu emiten itu yang kena suspend Pak. Apa tuh Pak? Gara-gara itu, untung saya keluar Pak. Saya keluar, habis itu kena suspend udah 2 tahun sekarang. Jadi jangan coba-coba hati nih gitu. Bagi saya itu sangat utang itu sangat harus kita tekankan lah gitu. Nice point. Udah ketebak. Pintar-pintar semua. Oke. Thank you Pak John. Give applause dong buat teman-teman buat Pak John ya untuk sharingnya. Thank you Pak John. Terima kasih juga Pak Rifan dikasih kesempatan. Sama-sama Pak. Thank you. Mohon maaf Pak kalau banyak kesalahan atau kekurangan ya Pak ya. No problem Pak. Thank you.